Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang manusia baru. Saya percaya setiap saudara rindu dibaharui, rindu mengalami perubahan menjadi lebih baik, hidup saudara lebih baik, keadaan saudara lebih baik. Saya menemukan saudara dan mengalami bahwa banyak orang yang setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya melihat di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan, ada orang-orang yang dulu hidupnya begitu keras, tidak peduli Tuhan, tidak peduli orang lain. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya menjadi lemah lembut dan kemudian sosialnya begitu kuat dengan orang lain. Saya menemukan juga orang-orang yang terlibat dengan perjudian, terlibat dengan narkoba. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Sekarang dia menjadi orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang dulu terlibat dengan okultisme, dengan kuasa kegelapan. Bahkan dia adalah dukun, saudara. Tapi hari ini setelah dia mengenal Tuhan, setelah mengalami Tuhan, hari ini dia menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, bahkan menjadi pelayan. Dulu selagi dia dukun, saudara, seringkali dia mengobati orang lain. Orang-orang dari kota besar datang untuk berobat kepada dia, datang ke rumahnya untuk berobat. Tetapi hari ini semua sudah dia tinggalkan. Dulu waktu dia masih berprofesi sebagai dukun, saudara, hidupnya begitu susah, hidupnya begitu menderita oleh karena dimainin oleh kuasa kegelapan. Setan mempermainkan kehidupannya, itu menurut pengakuan dia. Tetapi sekarang dia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Hidupnya tenang, hidupnya damai, dan dia semakin diberkati oleh Tuhan. Ada 2 dukun yang saya tahu di gereja yang saya layani, saudara. Hari ini mereka menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Ada seorang nenek yang sudah sangat tua, dulunya dia berperan sebagai dukun. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia ke gereja dan mengalami Tuhan, hampir tidak pernah absen beribadah, saudara. Dia begitu rajin beribadah. Bahkan kadang-kadang dia sakit pun itu tidak menjadi halangan bagi dia beribadah, dan dia begitu setia ikut Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami perubahan.
Ada orang-orang yang dulu ekonominya begitu hancur, hidupnya sulit menderita, tetapi setelah mengalami Tuhan, ada perubahan secara ekonomi. Ada orang-orang yang dulu keluarganya hancur, tetapi setelah mengalami Tuhan, akhirnya keluarganya dipulihkan. Ada begitu banyak perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya, saudara, setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara juga merindukan Allah mengerjakan perubahan di dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah saudara, bahwa di dalam Yesus saudara pasti diubahkan. Di dalam Yesus saudara akan mengalami perubahan. Itu sebabnya saat ini bagi setiap saudara yang merindukan perubahan dalam kehidupan saudara, Allah mengerjakan perubahan dalam hidup saudara. Mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjabarkannya, menjelaskannya secara sistematis kepada saudara supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana di dalam suratnya ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka telah mengenakan manusia baru, bahwa di dalam Kristus mereka telah menjadi manusia baru.
Di dalam Kristus mereka telah dibaharui. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Di dalam Yesus kita telah menjadi manusia baru. Kita telah dibaharui. Di ayat yang ke-9 dan 10 di sana ditegaskan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia adalah manusia baru. Kalau hari ini saya dan saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah manusia-manusia baru. Yang menjadi pertanyaannya sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saudara, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sesungguhnya saudara masih manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kegelapan. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kuasa iblis. Manusia lama adalah manusia yang dimana iblis yang berkuasa dalam hidupnya, iblis yang mengatur hidupnya, iblis yang mempermainkan hidupnya. Dan kalau saya dan saudara ingin bebas dari cengkeraman, dari kuasa iblis, maka kita harus menjadi manusia baru. Dan untuk menjadi manusia baru, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum saudara, saudara masih berada di bawah kuasa kegelapan. Saudara masih berada di bawah kuasa iblis. Alamilah pembaharuan dalam Yesus. Jadilah manusia baru dalam Yesus. Manusia baru yang dosa-dosa kita ditebus. Kita dibebaskan dari cengkraman kuasa kegelapan. Kita diubah dan kita dijadikan milik Tuhan. Kalau manusia lama itu milik iblis, sang pendusta, kalau manusia baru itu milik Tuhan. Karena Yesus telah merebut kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, dan menjadikan kita jadi milik Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan saat ini hati saudara terbuka bagi Yesus. Pastikan saat ini saudara mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat saudara. Saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau hari ini saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sesungguhnya saudara sudah menjadi manusia baru. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan kita berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dijadikan manusia baru? Karena hal yang tidak dapat dipungkiri juga saudara, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi cara hidupnya belum seperti cara hidup manusia baru. Cara hidupnya masih hidup dalam dosa. Cara hidupnya masih hidup dalam pengaruh kuasa kegelapan, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dunia. Saudara, mungkin ketika saya berkata dan menjelaskan begini, saudara mungkin mengingat orang-orang yang mungkin mereka terlibat dalam pelayanan, mungkin mereka hidup dalam pelayanan, tapi ternyata hidup mereka masih dikuasai oleh dunia. Mereka belum mengalami pembaharuan hidup. Alangkah menyedihkannya saudara, jika Tuhan telah mengorbankan semuanya supaya kita dibaharui, tapi ternyata kita tidak mengalami pembaharuan. Saya melihat ada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi hidup dalam kebohongan. Ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian-kesaksian kebohongan. Semua yang dia kerjakan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang demikian tidaklah mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setelah dia mengalami Tuhan, malah dia mengorbankan segala sesuatu. Dia
mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang namanya sudah mengalami pembaharuan hidup. Kembali saya teringat, saudara, ada seorang ibu yang dia sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Tuhan. Dan kemudian hari ini dia divonis mengalami kanker darah, saudara. Ketika dia mengalami kanker darah, pada umumnya orang yang demikian akan mengalami keputusasaan. Pada umumnya orang-orang yang demikian pasti akan mengalami putus pengharapan untuk hidup. Tetapi yang terjadi bagi ibu ini yang sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Yesus, yang dia lakukan adalah dia malah semakin giat melayani Tuhan. Hampir setiap hari ini saya melihat dia melakukan live dari media sosial untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saudara, yang luar biasa adalah dokter sudah pernah memvonis dia bahwa umurnya hanya sekian bulan lagi. Tetapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun ibu ini masih hidup, masih tetap giat memberitakan firman. Saudara, betapa dahsyat Tuhan kerjakan mujizatnya dalam kehidupan orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup. Kenapa begitu banyak orang yang tidak mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan? Karena sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, sekalipun dia sudah menjadi orang yang hidup melayani, tetapi ternyata dia tidak mengalami pembaharuan hidup. Jika kita mengalami pembaharuan hidup, yakinlah saudara, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Saya melihat saudara, ada seorang ibu yang lain di mana dia sudah terbaring sakit, tidak ada harapan, dokter pun sudah menyerah dan keluarganya pun sudah menyerah. Mereka sudah berbicara satu dengan yang lain bahwa kalau dalam waktu dekat ini orang tua ini dipanggil, maka kita harus merelakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Sebagai orang yang mengalami pembaharuan hidup, di mana ibu ini percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia, Tuhan pasti melakukan mujizatnya bagi dia. Di mana ibu ini sudah divonis harus diamputasi, tapi dia tidak mau diamputasi. Dan kalau tidak diamputasi berarti umurnya tidak akan lama lagi. Tapi ternyata sampai hari ini dia masih hidup. Sampai hari ini dia ikut Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Sekali lagi saudara, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hidup dalam hidup baru sebagai manusia baru, akan mengalami perkara-perkara besar. Termasuk saudara, hari ini kalau saudara bukan sekedar sebagai orang Kristen, bukan sekedar sebagai jemaat di satu gereja, tapi saudara sebagai orang Kristen yang mengalami pembaharuan hidup, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mengalami pembaharuan hidup, maka saudara akan mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya sekali lagi, pastikan hari ini saudara sudah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, dan kita harus buktikan bahwa kita sudah beriman kepada Yesus melalui pembaharuan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Pertanyaan berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama saudara, bagaimana kita hidup dalam manusia baru? Apa buktinya kita hidup sebagai manusia baru? Kalau memang kita sudah percaya Yesus dan kita sudah hidup dalam manusia baru, apa buktinya kita sudah hidup sebagai manusia baru? Di ayat yang kelima dikatakan di sana saudara, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, sebagai orang yang sudah hidup sebagai manusia baru, yang sudah dibaharui oleh Tuhan, maka hal yang harus dia lakukan terus-menerus dalam kehidupannya adalah dia harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan firman Allah menggolongkan semuanya itu, baik percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu digolongkan sebagai penyembahan berhala. Jadi saudara, kalau dulu mungkin banyak orang datang kepada pohon-pohon besar menyembah di sana,
Dulu kalau ada banyak orang yang datang kepada batu-batu besar dan menyembah ke sana, pergi ke gunung tertentu, pergi ke laut tertentu untuk menyembah di sana. Tapi dengar hari ini, hati-hati bahwa kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, firman Allah menggolongkan itu sebagai penyembahan berhala. Jadi sekalipun saudara tidak pernah datang kepada batu besar, kayu besar, gunung atau laut untuk menyembah di sana, tapi bisa-bisa saudara adalah penyembahan berhala. Sekalipun saudara tidak pernah sepertinya menyembah berhala. Jika saudara hidup dalam percabulan, jika saudara hidup dalam kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, maka sebenarnya saudara adalah penyembah-penyembah berhala, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai orang yang sudah mengalami pembaharuan dalam Kristus, kita harus mematikan itu semua. Karena sekali lagi dikatakan ayat 5 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Matikan. Jadi saudara, setelah kita dibaharui oleh Yesus, kita dijadikan ciptaan baru, tidak otomatis semuanya itu tadi mati dalam diri kita. Dosa itu memang sudah ditebus, sudah dihapuskan, kita sudah ditebus. Tetapi kebiasaan dosa itu, karena kita masih hidup dalam dunia, dalam daging, kebiasaan dosa itu masih ada. Dosanya sudah dihapuskan, kitanya sudah disucikan, tetapi kebiasaan dosa itu masih ada. Nah, kalau kita ikutkan, maka kita kembali hidup dalam dosa. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, sebagai orang yang sudah dijadikan manusia baru oleh Yesus melalui pengorbanannya, maka yang harus kita lakukan, matikan semua keinginan daging tadi. Baik itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, matikan itu. Artinya apa saudara? Kita harus aktif mematikan semua tabiat-tabiat itu, kebiasaan itu, perbuatan itu. Kalau dulu sebelum saudara dibaharui dalam Yesus, saudara adalah orang-orang yang sering terlibat dalam kenajisan percabulan, maka mulai saat ini kalau saudara sudah mengalami pembaharuan dalam Yesus, saudara harus menjadi anak Tuhan yang aktif mematikan itu dalam diri saudara. Matikan itu. Saudara harus berusaha, saudara harus berjuang dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus untuk mematikan semua percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Jadi kalau ada orang yang dulu dia hidup dalam percabulan, dulu dia hidup dalam nafsu jahat, lalu kemudian dia mengalami pertobatan, kemudian balik lagi ke sana. Itu kenapa saudara? Itu karena dia tidak terus-menerus mematikan semuanya itu, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan. Dia tidak secara terus-menerus mematikan itu. Itu sebabnya akhirnya dia jatuh lagi. Saya tahu ada begitu banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang dulu dia hidup sebagai orang berdosa, hidup dalam percabulan, bahkan hidup dalam homoseks dan sebagainya, tetapi kemudian dijamah oleh Tuhan. Akhirnya dia mengalami pembaharuan, akhirnya dia terlibat melayani, bersaksi kemana-mana, berkhotbah kemana-mana, tetapi pada akhirnya jatuh lagi di lubang yang sama. Kenapa saudara? Karena dia tidak terus-menerus mematikan semua keinginan itu dalam dirinya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saya dan saudara sudah dibaharui, dijadikan manusia baru oleh Yesus, kita harus secara proaktif mematikan keinginan-keinginan daging itu dalam diri kita. Kita harus secara proaktif mematikan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dalam diri kita.
Dan jadilah manusia-manusia baru yang hidup dalam kasih Tuhan, yang hidup dalam kehendak Tuhan. Matikan dalam diri kita segala keinginan dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu-nafsu jahat, dan keserakahan. Matikan semuanya itu. Itu semua berbicara tentang perbuatan dosa, saudara. Harus mematikan perbuatan dosa. Kalau ada perbuatan-perbuatan dosa di dalam diri saudara dalam bentuk yang lain, kalau saudara sudah dibaharui dalam Yesus, mari matikan itu. Dan jadilah manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Kemudian saudara, selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Yesus ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Semuanya ini berbicara tentang sifat dan karakter serta perkataan, saudara. Di mana ada sifat dan karakter marah, geram, jahat, fitnah, dan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Itu karakter yang jahat. Kalau yang tadi berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang jahat, sekarang yang harus dibuang adalah sifat dan karakter yang jahat, yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Saudara, kalau saudara sudah dibaharui dalam Kristus Yesus, maka saudara harus membuang sifat-sifat dosa ini tadi, yaitu kemarahan, kegeraman. Buang itu, fitnah, kejahatan, kata-kata kotor. Buang itu dari diri saudara. Kalau saudara orang yang suka dendam kepada orang lain, kalau Tuhan telah membaharui saudara, buanglah kemarahan dan dendam itu. Mungkin saudara berkata, terlalu besar dosanya, kesalahannya bagiku, aku tidak bisa mengampuni dia. Sekarang coba kita merenung, mana lebih besar kesalahan atau dosa orang yang saudara kepadanya dendam? Mana lebih besar dosanya kepada saudara daripada dosa saudara kepada Tuhan? Wow, itu tidak bisa dibandingkan, saudara. Mungkin kesalahan orang itu kepada kita hanya satu, tapi karena terlalu menyakitkan kita terus mengingatnya. Tapi kesalahan kita kepada Tuhan satu hari saja berapa? Lalu ada firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak diampuni. Kalau kita marah, geram, dan tidak mengampuni, yang rugi siapa? Kita, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain padahal kesalahannya mungkin hanya satu saja kepada kita tidak bisa mengampuni dia, kita marah, geram, dan dendam, maka ketahuilah dosamu yang berjuta-juta itu tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni, maka sebenarnya kita tidak mau mengampuni yang satu, dan kita mengatakan bahwa dosa kita berjuta-juta juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Yang rugi siapa? Itu sebabnya jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, geram, jangan hidup dalam kejahatan, jangan suka memfitnah. Saudara, di zaman ini seringkali orang-orang lebih gampang. Kalau dulu orang-orang memfitnah dengan perkataan, tapi sekarang fitnah bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui jari. Melalui media sosial, fitnah-fitnah diketikkan, status-status fitnah dikeluarkan, dipublikasikan, dan akhirnya viral. Saudara, ketika saudara hidup dalam fitnah, maka ketahuilah Tuhan yang telah membaharui saudara tidak akan mengampuni saudara. Saudara yang dibaharui akan kembali hidup bergelimang dosa. Itu sebabnya hiduplah sebagai manusia baru. Jangan hidup dalam fitnah. Artinya apa, saudara? Perbaikilah karakter dan sifat kita. Di mana karakter dan sifat itu di dalamnya juga adalah kata-kata kotor. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara
orang yang masih terbiasa dengan kata-kata kotor? Kalau iya, maka bertobatlah. Jadilah manusia baru dalam Kristus yang tidak hidup dalam kata-kata kotor. Jadi saudara, yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus adalah kita harus membuang segala karakter dan sifat dosa. Orang yang suka berbicara kotor, berbicara memfitnah, ubahlah cara bicara sebagai orang-orang yang sudah dibaharui dalam Kristus. Selanjutnya saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, yang harus kita lakukan itu ada di ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi saling mendustai. Itu berbicara tentang hubungan sosial dengan satu sama lain. Artinya saudara, pergaulan kita, sosial kita dengan orang lain harus juga benar. Sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus. Saudara, apa sih tugas utama kita sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus? Tugas utama kita adalah menjadi saksi. Tugas utama kita adalah menjadi terang bagi orang lain. Kamu adalah terang dunia. Kita harus menjadi terang bagi orang lain sebagai orang-orang yang sudah dibaharui. Untuk kita menjadi terang, maka kita harus benar dalam hubungan sosial kita dengan orang lain. Menyedihkan saudara, di daerah desa di mana saya hari ini melayani, yang saya rintis dari 20 tahun yang lalu, bagi saya ada satu kesulitan dalam memberitakan firman Tuhan, dalam bergaul dengan masyarakat. Awal-awalnya begitu sulit saudara. Kenapa? Karena sebelum saya masuk ke daerah ini, sesungguhnya sudah ada gereja-gereja yang masuk ke daerah ini, yang dimana gereja-gereja ini memiliki doktrin yang menurut saya salah menafsirkan firman Tuhan saudara. Contohnya doktrin mereka adalah tidak boleh lagi beradat. Ketika saya pertama kali datang saudara, saya memulai kontrak rumah. Dan kemudian ada anak-anak dan ada anak-anak muda mulai datang. Ketika anak-anak muda mulai datang, ada orang-orang yang datang kepada orang tua anak-anak muda ini, yang notabene orang-orang yang datang itu juga sebenarnya adalah pelayan-pelayan di gereja saudara. Jadi kadang-kadang yang penghambat itu bukan dari luar, tetapi dari dalam gereja sendiri. Jadi pada waktu itu mulailah datang beberapa anak-anak muda datang beribadah. Tetapi kemudian ada orang-orang yang datang ke orang tua mereka dengan berkata, jangan kasih anakmu beribadah di gereja Sianu itu. Kenapa? Karena dia itu gereja sesat. Dia itu tidak lagi mengizinkan adat. Waktu itu ketika dikatakan begitu saudara, saya agak terkejut. Kenapa mereka memfitnah saya seperti itu? Tapi kemudian berapa waktu yang kemudian saya akhirnya sadar kenapa mereka memfitnah saya seperti itu. Adalah karena sebelum saya datang ada gereja-gereja yang sampai hari ini gereja itu ada di daerah ini yang mereka melarang adat dengan alasan dan dasar ayat-ayat tertentu. Saudara, saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab ayat yang melarang adat. Ayat yang mengatakan jangan lebih mengutamakan adat daripada Tuhanmu itu ada. Ayat yang isinya menegaskan supaya jangan adat lebih berharga daripada Tuhan itu ada. Nah itu sebabnya mulai saat itu saudara, saya mulai giat mengikuti acara-acara adat. Bahkan saya suka berbicara di acara-acara adat. Saya seringkali menggunakan kesempatan berbicara di acara adat. Dan di sana saya tegaskan juga bahwa gereja yang saya layani tidak melarang adat. Tidak melarang adat istiadat. Sehingga akhirnya mereka tahu, masyarakat akhirnya tahu
Kenapa saudara? Sekali lagi, gereja yang melarang adat itu, mereka pertama salah menafsirkan firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka telah membuat petak, membuat gap di tengah masyarakat. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang, sekumpulan orang yang eksklusif di sana, saudara. Tidak bergaul dengan masyarakat. Dan akhirnya mereka menganggap suci sendiri di sana. Bahkan satu kali saya kaget sekali, saudara, ketika ada salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa Tuhan kami nomor satu, Tuhan kalian nomor dua. Wow, itu satu hal yang mengagetkan sekali. Apa sih yang mereka pahami? Apa sih yang mereka dengar di gereja, kok pola pikir mereka seperti itu? Tapi akhirnya okelah mereka seperti itu. Saya kemudian mulai membangun hubungan dengan masyarakat melalui adat. Dan akhirnya hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di desa yang sulit untuk memenangkan jiwa di daerah ini, saudara. Tetapi hari ini ratusan jiwa yang sudah dimenangkan melalui gereja yang saya layani, melalui penginjilan yang kami lakukan. Kenapa? Karena kami bergerak dengan menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, saudara harus menjaga hubungan sosial saudara kepada keluarga saudara, kepada masyarakat. Ada orang-orang setelah bergereja, akhirnya mereka memutuskan hubungan dengan keluarga. Ya, kalau memang karena iman saudara-saudara dibuang oleh karena iman saudara kepada Yesus, saudara percaya Yesus, karena sebelumnya mungkin saudara berasal dari latar belakang tertentu, dan ketika saudara percaya Yesus, saudara dibuang dari keluarga, ya, itu satu anugerah bagi saudara. Tapi kalau saudara setelah saudara mempercayai Yesus, saudara membuang keluarga, itu yang aneh, saudara. Itu yang aneh. Itu yang terjadi banyak sekali di daerah ini, saudara. Karena mereka merasa mereka sudah lebih suci, lebih kudus daripada semua orang. Dan orang-orang yang masih beradat itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Akhirnya mereka membuang semua orang yang masih melakukan adat. Mereka tidak mengakui anak, tidak mengakui keluarga, tidak mengakui orang tua demi doktrin gereja, bukan demi kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam sosial yang benar, hubungan sosial yang benar. Karena saudara sudah dibaharui dalam Yesus, dan saudara punya tugas yang besar, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi terang Tuhan. Untuk menjadi terang, kita harus membangun hubungan sosial yang benar dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Yesus, yang terakhir yang harus kita lakukan, itu ada di ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Saudara, sebagai orang yang sudah dibaharui, hal yang harus juga kita lakukan dalam hidup kita adalah terus-menerus dibaharui. Sekali lagi, terus-menerus dibaharui. Kita belum sempurna, saudara. Kita harus dibaharui lagi dan dibaharui lagi. Untuk kita mencapai gambar Khalqnya, yaitu untuk kita menjadi serupa dengan gambar Allah, kita harus terus dibaharui, dan terus dibaharui. Hari ini, kalau saudara merasa bahwa hidup saudara masih sering kali melakukan dosa, ya, karena saudara belum sempurna. Apa yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah percaya Yesus? Mari, biarkan hidup saudara hari demi hari diperbaharui. Hari demi hari semakin baik, hari demi hari semakin benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita capai, saudara. Dibaharui hari demi hari. Tapi yang menjadi masalah, begitu banyak orang-orang Kristen bukannya dibaharui hari demi hari, tetapi semakin manusia lama dan makin lama hari demi hari. Artinya makin serupa dengan manusia lama, makin serupa dengan manusia dalam dosa. Artinya dia makin mendekat kepada manusia lamanya. Padahal sebagai orang yang sudah dibaharui dalam Kristus, hari demi hari seharusnya kita semakin dibaharui dan semakin dibaharui, semakin baru sesuai dengan gambar Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
di mana kita sudah belajar bahwa kita telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Dan sebagai manusia baru yang telah dibaharui oleh Kristus, mari kita mematikan segala perbuatan dosa. Mari kita membuang segala sifat dan karakter dosa. Dan mari kita hidup dalam sosial yang benar terhadap keluarga dan masyarakat. Dan mari kita serahkan hidup kita untuk hari demi hari dibaharui dan dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin dibaharui dan semakin dibaharui dalam Kristus. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ambil sikap berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membaharui kami. Dan saat ini kami hidup sebagai manusia baru. Dan kami tahu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai manusia baru. Kami harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Kami harus membuang sifat dan karakter dosa. Kami harus hidup benar dalam sosial kami terhadap keluarga dan terhadap orang lain. Dan kami harus terus menyerahkan hidup kami dibaharui hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini, untuk mereka dibaharui dan terus dibaharui dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berdoa bersama ya Tuhan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kami. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa-Mu melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu.
Bebaskan anak-anakmu dari segala beban berat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang memohon campur tanganmu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anakmu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anakmu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan,
Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.